Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tela Junisa dari kelas 12 MIA. Saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara dengan video berikut. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal, jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa para nabi, Nusantara tidak begitu dikenal. Namun, berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Dakwah yang mereka lakukan adalah dakwah dengan cara-cara damai, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Selain itu, Islam merupakan agama yang nyata akan kebenarannya, rasional, mengajarkan kedamaian dan persamaan derajat. Pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Islam masuk di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, agama Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori ini, proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan sekaligus berdakwah. Bahkan berdakwah menjadi motivasi utama mereka datang ke Indonesia. Kedua, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Ketiga, teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang sekarang negara Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan tradisi, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Keempat, teori Cina. Menurut teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Sebagai buktinya, Raja Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9. Mereka yaitu: pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang, dekat Tuban. Keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih, yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Kiri dekat Gresik. 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Cipang, Panulan, berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Munaftikta, Bupati Tuban, yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Kedua, cara-cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai pada abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Banyak para pedagang muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Kedua, perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut Pekojan. Ketiga, pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Salah satunya adalah pondok pesantren. Di pondok pesantren inilah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan para ulama. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah Islam terus berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Keempat, hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur melalui kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Yang kelima, kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan hidup Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah, baik pada seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Hal ini bisa dilihat dari bangunan masjid, ukiran-ukirannya, berbagai seni musik gamelan dengan syair Islami, rebana, pagelaran wayang, dan lainnya. Terima kasih atas telah menonton video saya. Dan banyak kesimpulan yang dapat kita ambil dari video, yaitu sebagai berikut.